Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang pidato persuasif. Sebelum memasuki materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya dan indikator terlebih dahulu. Kompetensi dasar 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pada pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang selanjutnya yaitu terdapat indikator. Indikator dalam teks pidato persuasif ini yaitu 3.41 yaitu menjelaskan pendahuluan teks pidato persuasif. 3.4.2 menjelaskan isi teks pidato persuasif. 3.4.3 menjelaskan penutupan teks pidato persuasif. 3.4.4 menjelaskan kalimat aktif. 3.4.5 menjelaskan kata tugas. 3.4.6 menjelaskan kosakata emotif. 3.4.8 menjelaskan kosakata bidang ilmu atau istilah. 3.4.9 yaitu menjelaskan sinonim. 3.4.10 menjelaskan kata benda abstrak. Nah, marilah kita simak baik-baik materi yang akan saya jelaskan. Apakah kalian tahu apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Nah, setelah mengetahui definisi dari pidato persuasif, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato sendiri ada 3. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan pada pidato persuasif memiliki 3 bagian, mulai dari salam pembuka, ucapan penghormatan, hingga ucapan syukur. Salam pembuka. Salam pembuka biasanya disampaikan untuk menyapa kali pertama para pendengar. Salam pembuka sendiri disampaikan sesuai dengan situasi atau waktu dan latar belakang kehadiran para pendengar. Beberapa salam pembuka yang umumnya digunakan seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Hal ini dapat disesuaikan dengan waktu, situasi, dan juga latar belakang audiens. Ucapan atau sapaan. Ucapan atau penghormatan ini mengandung maksud sebagai bentuk rasa hormat dari orang yang berpidato kepada pendengar yang hadir. Selain itu, agar sesuai etika yang berlaku, para audien yang hadir dan memiliki tingkat sosial atau usia yang lebih tinggi harus mendapatkan ucapan atau penghormatan lebih dahulu. Ucapan syukur. Ucapan rasa syukur dapat dipahami sebagai salah satu bentuk terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberikan anugerah kepada para pendengar sehingga dapat hadir dalam acara. Struktur pidato persuasif berikutnya yang biasa digunakan setelah pembukaan yaitu penyampaian isi pidato. Bagian isi pada dasarnya adalah inti dari sebuah pidato. Pada bagian ini, orator atau orang yang menyampaikan pidato akan memberikan pendapat, gagasan, alasan, berbagai informasi penting, dan tentunya pesan yang bersifat mengajak dan mendorong para pendengar. Dalam menyusun isi pidato, kamu harus menggunakan alasan yang meyakinkan dan berdasarkan informasi yang faktual sehingga mampu mendukung pesan yang disampaikan. Setelah menyampaikan isi pidato persuasif kepada pendengar, tugas orang yang menyampaikan pidato selanjutnya adalah menutup pidato. Menutup pidato persuasif dapat diartikan sebagai bagian akhir dari sebuah pidato. Berikut ini adalah 3 unsur yang perlu kamu lakukan dalam menutup pidato persuasif. Di antaranya, yang pertama, menyampaikan harapan tentang gagasan dan pesan agar dapat memberikan manfaat kepada para pendengar. Kedua, menyampaikan permohonan maaf kepada para pendengar terkait berbagai kesalahan dan kekhilafan yang tidak sengaja dilakukan.
Ketiga, mengucapkan rasa terima kasih kepada para pendengar karena telah berkenan menyimak pidato. Ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Nah, kalimat aktif pada pidato persuasif ini dapat dipahami sebagai kalimat yang mengaruhkan subjek untuk aktif dalam melakukan kegiatan secara maksimal. Contohnya, para warga di desa kami memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sangat tinggi. Banyak warga desa sebelah yang sudah mengakui semangat para warga desa kami. Yang kedua, penggunaan kata tugas. Nah, kata tugas ini sebagai salah satu jenis kategori dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Contohnya, marilah kita jaga dan rawat bersama kerukunan desa tercinta agar nilai setia kawan tersebut dapat selalu tumbuh dan juga berkembang di tengah banyaknya tantangan perubahan nyaman yang tidak bisa kita hindari lagi. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan kosakata emotif. Kosakata emotif yaitu kosakata yang memiliki hubungan dengan emosi ataupun perasaan. Kosakata emotif biasanya digunakan pada saat para pendengar menyimak pidato persuasif dapat tersentuh emosinya. Contohnya yaitu hal itu bisa terjadi dikarenakan warga desa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong yang luar biasa. Yang keempat, penggunaan kosakata bidang ilmu. Nah, kosakata bidang ilmu itu seperti apa sih? Nah, kosakata bidang ilmu memiliki arti sebagai kosakata yang sering digunakan pada bidang keilmuan tertentu saja. Contohnya penggunaan kosakata bidang ilmu yaitu pada kalimat salah satu perubahan yang dapat kita rasakan akhir-akhir ini adalah berkembangnya dunia internet dengan sangat pesat. Hal itu dapat ditandai dengan meningkatnya penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, hingga Telegram di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya penggunaan sinonim. Nah, sinonim sendiri pastinya kalian sudah tidak asing lagi, yaitu diartikan sebagai persamaan atau padanan makna dari suatu kata. Contohnya, sikap egois dan individualistis tidak akan mampu memberikan perubahan pada kemajuan desa kita. Yang selanjutnya yaitu nomor 6, penggunaan kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak pada pidato persuasif memiliki arti sebagai kata yang memberikan pernyataan pada sebuah benda bersifat abstrak atau tidak berwujud. Hal ini dikarenakan benda abstrak pada dasarnya tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Perbedaan termasuk dalam kelas nomina abstrak atau biasa dikenal dengan kata benda abstrak, yang mana menyatakan semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh kata benda abstrak pada kalimat berikut yaitu kesetiakawanan sosial sangat penting untuk selalu dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat kita. Sekian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh anak-anak. Jika ada yang belum paham, silahkan bisa bertanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.